Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan baik hari ini izinkan saya sebagai moderator yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Dr. Anda Sri Mulyani Dwi Astuti MPD, yang kami hormati Bapak Christian Widiantoro SPD, dan yang kami hormati Ibu Nani Muslimah. Pada kesempatan yang baik ini, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan seminar laporan orientasi P3K. Untuk pemateri paparan kali ini, saya persilahkan kepada Ibu Rika Setiarini SPD untuk maju memaparkan seminar laporan orientasi P3K. Monggo. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Dr. Anda Sri Mulyani Dwi Astuti, yang terhormat Ibu Nani Muslimah, dan yang terhormat Bapak Christian Widiantoro. Di sini saya akan memaparkan materi seminar dengan judul Penggunaan Kahoot dalam Meningkatkan Tanggung Jawab pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila di SMP 16 Kota Surakarta. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Rika Setiarini dengan NIP 3K 1998-1104-2024-21-2012. Di sini saya adalah guru PPKN di unit kerja SMP Negeri 16 Kota Surakarta dengan mentor Ibu Kepala Sekolah Ibu Dr. Anda Sri Mulyani Dwi Astuti MPD. Baik, untuk pelaksanaan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta ini dilaksanakan pada tanggal 16 Mei sampai 26 Juni 2025 di SMP 16 Kota Surakarta dengan metode e-learning di laman Soloasis. Kemudian masa orientasi kerja di SMP 16 Kota Surakarta dan seminar laporan. Dengan maksud pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai etika pada instansi pemerintah, serta tujuannya adalah agar peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika di instansi pemerintah khususnya di Kota Surakarta. Di mana latar belakang pada seminar kali ini adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 pada pasal 7 terkait dengan manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, bahwa harus diadakan yang namanya pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah. Di dalam nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta, saya mengambil visi dari RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Di mana di nilai dan etika organisasi, yaitu di organisasi Dinas Pendidikan sendiri, yaitu memiliki visi terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, serta misi meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna, dan meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan, di mana di Dinas Pendidikan sendiri diketuai atau dikepalai oleh Ibu Dian Rineta. Dan tujuan Dinas Pendidikan sendiri adalah untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berkarakter unggul. Lebih mendetail kepada SOTK SMP 16 Kota Surakarta, bahwa profil dari SMP 16 Kota Surakarta sendiri terletak di Jalan Kolonel Sutarto nomor 188 Jebres, yang merupakan sekolah menengah pertama negeri yang berdiri sejak tahun 1979 dan sudah terakreditasi A, di mana sekolah ini juga menunjukkan komitmennya dalam memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi bagi para siswanya.
Nah, untuk analisis konteksnya bahwa SMP 16 itu memiliki kekuatan dan juga kelemahan, di mana kekuatannya yang pertama adalah input peserta didik itu berasal dari keluarga yang peduli terhadap pentingnya pendidikan, posisi sekolah yang strategis dan mudah dijangkau dengan akses transportasi, serta sarana pendukung layanan proses pembelajaran yang sudah memadai. Kemudian ada analisis konteks terkait dengan kelemahan. Yang pertama adalah sarana pendukung terkait untuk pengembangan skill. Di SMP 16 Kota Surakarta sudah memiliki lapangan, hanya saja lapangan tersebut masih belum berstandar SMP. Kemudian laboratorium IPA yang kurang representatif. Namun dengan adanya kekurangan itu tidak mengurangi semangat dari warga sekolah SMP Negeri 16 untuk terus belajar. Lalu kemudian visi SMP Negeri 16 Kota Surakarta yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, berkompetitif, berliterasi dan bernumerasi tinggi dan berbudaya lingkungan. Nah, di sini sesuai dengan rencana hasil kerja P3K terutama saya. Di sini saya mengidentifikasi isu terkait dengan kurangnya rasa tanggung jawab yang dimiliki murid di dalam kelas karena belum optimalnya pemanfaatan metode pembelajaran khususnya dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Maka dari itu, isu yang saya angkat itu adalah berkaitan dengan tanggung jawab murid khususnya dalam pembelajaran pendidikan Pancasila melalui KAHUT atau pembelajaran yang berbasis IT terhadap siswa kelas 7 di SMP Negeri 16 Kota Surakarta. Maka dari itu, gagasan yang saya angkat adalah penggunaan KAHUT dalam meningkatkan tanggung jawab pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMP 16 Kota Surakarta. Berikut ini rencana kegiatan yang saya lakukan. Tahap yang pertama adalah asesmen diagnostik terlebih dahulu, di mana guru melakukan pretest, menyusun pretest tersebut dan membagikan instrumennya kepada siswa dengan mengelompokkan indikator permasalahan. Jadi nanti terkait dengan kemampuan tanggung jawab, itu ada kemampuan tanggung jawab tinggi, menengah hingga rendah. Nah, kemudian nanti setelah diberikan pretest, guru mengelompokkan hasil pretest tersebut, di mana hasilnya adalah memahami bagaimana kemampuan tanggung jawab yang dimiliki oleh murid dan sudah memperoleh datanya serta sudah teridentifikasi kemampuan tanggung jawab yang dimiliki oleh murid tersebut. Nah, ini juga sesuai dengan visi misi dari SMP 16 terkait dengan karakter tanggung jawab. Kemudian misinya berkaitan dengan meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan dan dapat mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang saya lihat, kenapa saya mengangkat isu ini, karena saya lihat itu anak-anak itu dalam pembelajaran ketika diberikan tugas itu banyak yang tidak menjalankan tugasnya secara tanggung jawab. Kemudian anak-anak juga banyak sekali ketika kegiatan kelompok itu kurang berkontribusi di dalam kelompoknya. Kemudian untuk rencana kegiatan yang kedua adalah merancang media pembelajaran yang interaktif dan kreatif, yaitu adalah dengan menyusun modul ajar berbasis IT. Dalam hal ini saya menggunakan KAHUT dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, dan karena sudah menyusun modul ajar, saya mengelompokkan murid sesuai dengan hasil asesmen diagnosis itu tadi, kemudian memberikan materi terkait dengan kemampuan tanggung jawab siswa khususnya pada materi penerapan sila-sila Pancasila, karena di dalam sila-sila Pancasila itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Kemudian untuk outputnya nanti akan terbentuk kelompok belajar sesuai dengan karakteristik kemampuan bertanggung jawab, dan juga siswa mulai memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tanggung jawab dalam sila-sila Pancasila melalui pembelajaran KAHUT. Kemudian murid mampu memahami konsep tanggung jawab yang dimiliki oleh kelompoknya dengan menerapkan materi
yang disampaikan ketika pembelajaran. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu menerapkan Kahoot untuk meningkatkan kemampuan tanggung jawab siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi dalam pembelajaran Kahoot itu nanti murid akan dibagi menjadi 3 kelompok. Murid yang memiliki tanggung jawab yang tinggi, menengah, dan juga tanggung jawab yang rendah. Untuk murid yang memiliki tanggung jawab yang tinggi, itu nanti akan diberikan pembelajaran Kahoot yaitu Tools Tower. Nah itu nanti karena murid ini sudah memiliki tanggung jawab yang tinggi, maka murid nanti akan diajak untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan, di mana murid ini nanti akan diminta untuk menyelesaikan soal-soal terkait dengan materi yang diajarkan untuk mencapai puncaknya sesuai dengan pembelajaran yang ada di Kahoot tersebut. Kemudian yang kedua, untuk murid yang memiliki tanggung jawab yang menengah, itu nanti akan diberikan pembelajaran Kahoot yaitu The Lost Pyramid. Jadi nanti murid diminta untuk mencari piramida yang hilang. Nah ini kan kalau di tanggung jawab yang tinggi itu tadi siswa itu sudah memiliki konstruksi berpikir yang lebih baik dibandingkan dengan teman-temannya, maka di yang menengah ini mereka hanya diminta untuk mencari dan turut aktif di dalam pembelajaran untuk menjawab soal-soal yang ada. Kemudian untuk yang murid yang memiliki tanggung jawab yang rendah itu diberikan pembelajaran Kahoot yang classic mode atau yang lebih simpel dibandingkan teman-teman yang lain agar murid itu nanti memiliki kesadaran terkait dengan tanggung jawabnya untuk pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, output yang dihasilkan adalah meningkatkan tanggung jawab murid melalui Kahoot yang menarik dalam pendidikan Pancasila. Kemudian yang keempat adalah menugaskan peserta didik untuk melakukan langkah-langkah secara mandiri dengan mengarahkan siswa menganalisis karakter tanggung jawab di dalam sila-sila Pancasila sesuai dengan materi penerapan nilai-nilai Pancasila, di mana outputnya nanti adalah murid merasa tertarik dengan pembelajaran pendidikan Pancasila, kemudian memiliki tanggung jawab bersama dengan timnya atau kelompoknya dan juga dapat menyelesaikan soal yang diberikan melalui Kahoot. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi kegiatan, di mana tahapan kegiatannya adalah membuat evaluasi dari pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan hasil adanya instrumen evaluasi serta masukan dari murid yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, lalu untuk rencana kerja, saya mengambil 2 tahun terlebih dahulu. Apakah ini nanti akan efektif atau tidak? Yang pertama adalah tahun yang pertama, pembelajaran dengan berbasis IT dan juga pembelajaran fun learning, yaitu dengan menggunakan Kahoot itu sendiri. Kemudian di tahun kedua melakukan variasi penggunaan media Kahoot. Jadi dari 3 hal yang sudah saya sampaikan itu tadi terkait dengan Kahoot, ternyata banyak sekali media di Kahoot yang mungkin bisa dieksplor lebih lanjut. Kemudian membuat modul pembelajaran yang berbasis IT dan juga berbagi praktik baik, terutama nanti untuk guru-guru yang mungkin satu mapel dengan saya, seperti itu. Nah, mungkin ini dokumentasi yang sudah saya laksanakan kemarin, melakukan konsultasi dan juga wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah selaku mentor dan juga Ibu Haryani sebagai perwakilan dari kurikulum dan juga Ibu Nani dari kepegawaian. Nah, kesimpulannya adalah bahwa pembelajaran berbasis IT apalagi untuk sekarang itu sangat penting, terutama dalam pemanfaatan Kahoot yang lebih bervariatif guna meningkatkan ketertarikan murid dalam pembelajaran dan juga meningkatkan tanggung jawab siswa atau murid dalam pembelajaran pendidikan Pancasila yang menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Ada sedikit quotes dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah usaha untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti, baik kekuatan batin dan karakter, pikiran atau intelektual dan tubuh anak agar dapat membawa kesempurnaan hidup sesuai dengan kodrat dan dunianya. Jadi karakter di sini sangat penting dalam pendidikan terutama untuk siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Ibu Rika Setiori ini. Kita beri aplaus. Acara selanjutnya yaitu acara saran dan masukan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kami persilahkan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Rika yang sudah mempresentasikan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, terutama di SMP Negeri 16 Kota Surakarta. Dan isu yang diangkat itu pun juga sangat mendukung untuk visi dan misi SMP Negeri 16 Kota Surakarta. Ada satu hal yang menarik bagi saya, yaitu bahwa di dalam pembelajaran itu kan kita memang saat ini pembelajaran kita adalah di era globalisasi, di era digitalisasi, sehingga pemanfaatan IT ini memang sangat-sangat penting dan sangat-sangat menarik bagi siswa. Berkaitan dengan kahut tadi yang sudah panjenengan paparkan, ada 3 ya, ada 3 dulu, walaupun mungkin ada kahut-kahut yang lain ya, tidak menutup kemungkinan itu juga monggo itu dilaksanakan juga di tahun ini, sehingga pembelajaran kita bervariasi. Anak-anak di dalam mengikuti pembelajaran itu yang pertama itu adalah ciptakan anak itu bahagia dulu. Tadi ada partner ya. Kalau anak itu sudah bahagia, untuk mengikuti pembelajaran itu akan jenak. Jenak ya, Nyaman. rasa nyaman lah ya. Jadi nyaman. Gitu. Kalau anak itu merasa nyaman untuk pemahaman materi itu semakin mudah. Jadi yang pertama memang ciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Anak merasa bahagia. Nah itu kahut tadi salah satunya adalah media yang bisa kita gunakan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Ya, jadi saya sangat setuju, saya sangat mendukung ya apa yang menjadi gagasan panjenengan. Tolong itu benar diwujud nyatakan dan jangan hanya 3. Jadi anak-anak mungkin juga untuk pembelajaran yang lain kita bisa menggunakan media yang lain atau kahut yang lain, sehingga setiap kali ada pembelajaran PKN terutama itu kita memberikan warna yang baru lagi bagi siswa, sehingga tidak mudah ditebak. Paling nanti mereka pakai ini, tapi anak-anak akan menanti kehadiran panjenengan dengan media-media yang lebih bervariasi. Itu harapan saya seperti itu, Mbak Rika. Semoga itu bisa terwujud dan apa yang menjadi rencana kerja panjenengan untuk berbagi praktik baik ya kepada teman sejawat itu juga saya sangat mengapresiasi. Tidak hanya guru PKN, mungkin teman-teman yang lain juga dikenalkan dengan kahut. Tidak, atau belum semua bapak ibu guru mengenal itu. Ya. Jadi dengan adanya media yang baru, ya, kemudian bervariasi, nanti saya berharap pembelajaran di SMP Negeri 16 Kota Surakarta itu lebih menyenangkan, ya, anak-anak akan lebih happy, bahagia di dalam mengikuti pembelajaran. Jadi tidak ada anak yang tidur, tidak ada anak yang ngomong sendiri, tidak ada anak yang melakukan aktivitas selain di kegiatan pembelajaran. Itu saja, terima kasih. Ya, semoga semuanya tadi apa yang disepakatkan oleh teman-teman semuanya itu hebat semua. Tapi jangan hanya berhenti pada rencana, tapi mari kita wujud nyatakan. Kita saling bersinergi bersama untuk mewujudkan itu.
Ya, tidak mungkin kita hanya bisa mengerjakan seorang diri, tapi pasti perlu bantuan dengan teman-teman. Ayo kita saling bergandengan tangan, merapatkan barisan untuk kemajuan sekolah kita yang bersama. Itu saja, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada kita. Baik, terima kasih atas saran dan masukan dari Ibu Kepala Sekolah. Semoga memberikan manfaat kepada Ibu Rika dan bagi kita semua dan untuk sampai negeri 16 Kota Surakarta. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.